Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiramil bararah ma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang semoga selalu berada dalam naungan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini, malam hari ini di bulan Rabiul Awal, bulan Agustus, kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga langkah-langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing sampai ke masjid ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah ridho memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat, termasuk kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudaraku yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali tentang peristiwa 12 Rabiul Awal, dikaitkan juga dengan kemerdekaan. 12 Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa besar. Peristiwa yang pertama, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang kedua adalah hijrahnya Rasulullah SAW sampai di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah wafatnya beliau juga di Madinah. Sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya hari Senin, hijrahnya hari Jumat, wafatnya juga hari Senin. Nah, di dalam hadis Rasulullah pernah mengingatkan umatnya, kita semuanya, la tatruni kama atratin nasara li Isa ibnu Maryam. Fa ana Abdullah faqal atau falyakul Muhammadan abduhu wa rasuluh. Janganlah kalian menyanjung-nyanjungku, memuja-mujaku seperti halnya orang-orang Nasrani menyanjung dan memuja Isa ibnu Maryam. Karena sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah, seorang hamba Allah. Maka hendaklah kalian cukup mengatakan Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu seorang hamba yang diutus menjadi rasulnya. Nah, makna hadis ini dijelaskan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa orang-orang Nasrani itu mengagung-agungkan, menyanjung-nyanjung Nabi Isa putra Maryam, bahkan sampai dipertuhankan. Nah, di antaranya adalah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu kelahirannya dimuliakan atau dirayakan, dijadikan hari raya. Kemudian kematiannya juga dijadikan perayaan. Kemudian Paskahnya diangkatnya ke langit, itu juga dirayakan. Maka Rasulullah mengingatkan umatnya, jangan sampai kita meniru orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di antaranya apa? Tadi membuat hari raya atau perayaan, hari-hari kelahiran dan hari-hari kematian. Nah, ini Rasulullah mengingatkan makna dari hadis yang tadi, la tatruni, dijelaskan di dalam pengikut mazhab Imam Syafi'i, di dalam manhaj Imam Syafi'i dijelaskan itu. Jadi sebenarnya yang perlu dimuliakan atau dirayakan itu justru yang pertengahannya. Karena ini juga
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah, maksudnya ingatlah itu silahkan diingat-ingat, dibuat peringatan. Ketika kalian masih sedikit, tertindas di bumi, kalian takut orang-orang akan menculik kamu, maka Allah memberi tempat menetap, membantu kalian dengan pertolongannya, dan memberikan rezeki kepada kalian dari yang baik-baik agar kalian bersyukur. Ini perintahnya. Ayat ini adalah perintah hijrah. Jadi setelah mendengar atau mendapatkan wahyu ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempersiapkan hijrah. Nah, baru kemudian perintah hijrah itu diperkuat ayat-ayat berikutnya sampai ayat 30. Bahwa orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu bersepakat untuk menculik, membunuh, ya, mengusir dan sebagainya. Maka ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, dimulai dari bulan Safar, akhir bulan Safar. Ya. Nah, berjalan kurang lebih 8 hari. Sampai di Madinah hari Jumat 12 Rabiul Awal. Nah, ini adalah hari kemerdekaan. Disitulah Rasulullah SAW membangun negara baru, negara Madinah, memulai. Ya. Nah, hari ini kita juga dalam bulan Agustus merayakan atau memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia, 17 Agustus. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud merdeka? Ya, dijelaskan yang dimaksud dengan merdeka adalah al-hurriyah. Artinya kedaulatan. Hurriyah artinya kemerdekaan atau al-istiqlal yang dijadikan nama masjid ya di Jakarta. Atau disebut at-taharrur min ubudiyatil makhluk ila ubudiyatillah. Bebas dari penghambaan, penyembahan, ketundukan, ketakutan kepada makhluk atau kepada penguasa dari makhluk, yaitu sesama manusia, menuju kepada penghambaan dan ketakutan, ketundukan, ketaatan hanya kepada Allah semata-mata, yaitu pada Khalik, kepada pencipta. Nah, itu yang disebut dengan merdeka. Diperjelas lagi di dalam surat Ibrahim ayat pertama. Pembebasan dari kesesatan, perbuatan gelap, zulumat, ila nur, kepada cahaya keimanan, cahaya ketenangan, cahaya kemerdekaan. Di dalam surat Ibrahim ayat pertama Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra ini adalah huruf hijaiyah yang Allah sendiri yang Maha mengetahui. Tapi Allah menjelaskan kitab yang kami turunkan kepadamu ini, wahai Muhammad, ya, agar engkau mengeluarkan manusia dari zulumat, dari berbagai macam kezaliman, kegelapan hati, kepada cahaya yang terang benderang, yaitu iman dan kebebasan. Dalam arti tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, membebaskan manusia dari kegelapan, dari zulumat kepada an-nur, kepada cahaya yang terang benderang. Dengan izin Tuhan mereka atau Rabb mereka atau sembahan mereka menuju jalan Tuhan, jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, yaitu penghambaan hanya kepada Allah. Inilah makna kemerdekaan. Jadi harus merasa bebas dari segala bentuk ketakutan, ketundukan, ya, yang ditaati berlebihan dari makhluk, sesama makhluk, kepada taat, takut, tunduk dan patuh hanya kepada Allah atau kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hakikat kemerdekaan. Al-hurriyah atau at-taharrur, atau ada istilah istiqlal, merdeka. Kemudian yang maknanya merdeka diantaranya adalah
bebas dari penghambaan makhluk, baik yang benda mati maupun benda hidup. Kalau benda hidup ya berarti kepada sesama makhluk, manusia, jin, ya, atau setan, atau yang lain-lain gitu ya, atau pemimpin, ya, togut istilahnya ya, togut, pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, atau benda-benda mati, yaitu yang jadikan penghambaan. Contohnya adalah dinar, dirham, uang. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ta'isa abadud dinar, ta'isa abadud dirham. Celakalah hamba-hamba dinar dan celakalah hamba-hamba dirham. Artinya apa? Orang-orang yang mempertuhankan dinar dan dirham, yaitu mata uang atau uang. Bangsa yang merdeka yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang tadinya tertindas, kemudian membebaskan diri dengan berhijrah ke Madinah, yaitu bangsa yang tidak menjadi hamba penjajahan dalam bentuk apapun. Dari ideologi kapitalisme, kalau di Indonesia misalnya gitu ya, dari ideologi-ideologi yang lain. Sekarang ini ada ideologi baru namanya agnostik, dan sebarannya atau bentuk perilakunya adalah pelaku-pelaku LGBT, yaitu ideologinya agnostik. Dia percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak percaya dan tidak mau beribadah dengan cara orang-orang yang bertuhan. Itu namanya agnostik. Bukan komunis ya, tapi intinya sama, tidak mau berbakti, mengabdi, menyembah, taat kepada Allah. Jadi mereka memisahkan diri dari urusan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan ada, ya, tapi mereka tidak mau tahu terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, ini adalah agnostik namanya. Dan orang-orang yang pengikut agnostik ini biasanya penggemar atau perilaku atau pendukung LGBT, ya, penyakit yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, ya, di zaman Nabi Lut itu. Nah, bangsa yang merdeka tentu saja ya lepas dari ideologi-ideologi yang seperti itu. Ideologinya adalah tauhid, akidahnya tauhid. Tidak menjadi hamba dinar atau orang-orang yang terjebak kepada materialistik, ribawi, ya, bebas dari riba. Ya, karena di dalam ayat Al-Quran kan banyak sekali ya, beberapa ayat Al-Quran mengingatkan bahwa riba itu jelas haram. Jadi mau di otak-atik seperti apa, ya pokoknya hukumnya haram. Bahkan orang yang tetap melaksanakan riba atau melakukan riba diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Baqarah itu, orang yang membangun dengan riba atau dengan hutang-hutang ribawi tidak akan pernah bisa berdiri normal, kecuali seperti orang-orang gila yang kesurupan setan. Jadi jatuh bangun dia. Makanya orang yang membangun dengan riba itu nggak pernah sukses. Ya, karena apa? Terlilit hutang terus-menerus. Jadi hidupnya nggak pernah tenang. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terjebak kepada ribawi. Ya, terbebas dari hukum-hukum riba. Ya, memang kita harus berani hidup tidak dengan riba itu. Toh nyatanya juga hidup gitu ya, tidak menggunakan riba ternyata bisa hidup. Ya, walaupun tidak mewah-mewah ya, karena ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak tertipu dengan budaya-budaya asing yang membahayakan kepribadian jati diri kita sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai muslim. Tadi misalnya ideologi-ideologi kapitalis, ideologi agnostik, liberalisme, sekularisme, pluralisme. Nah, ini ideologi-ideologi yang merusak jati diri bangsa kita sehingga merusak persatuan dan kesatuan, bahkan merusak akidah. Nah, inilah yang disebut dengan kemerdekaan yang berkaitan dengan hidup kita sebagai orang-orang merdeka, sebagai muslim, yaitu terbebas dari segala bentuk kesesatan, dari segala bentuk kezaliman. Ya, zulumat ini zalim, kezaliman yang banyak. Lawan dari kezaliman adalah keadilan. Nah, kebodohan orang yang jahil terhadap dirinya sendiri, dia juga telah menzalimi dirinya sendiri, tidak mau belajar. Nah, kemudian dia akan melakukan kezaliman kepada orang lain. Jadi zulumat itu artinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sesat, yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, dan akan mengakibatkan dia celaka, diberikan hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut merdeka sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan petunjuk Al-Quran adalah membebaskan diri
dari segala bentuk kezaliman, kesesatan, penyimpangan kepada kebenaran, cahaya agama, yaitu akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah, yaitu tauhid. Akhlak kepada sesama manusia, yaitu saling menghormati, saling menguatkan, saling mencintai, saling berbagi, saling menyayangi. Nah, kemerdekaan adalah ujian kedaulatan. Dan bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali, dan itu diproklamirkan atau diproklamasikan, dibaca teks proklamasinya di hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Kalau tidak salah sejarahnya di bulan Ramadan waktu itu. Ya, tahun 1945 itu di Pegangsaan Timur 57. Nah, Allah menguji bangsa Indonesia terutama, ya, dan juga pada umumnya adalah umat Islam dengan 7 bidang kedaulatan setelah kemerdekaan itu diproklamirkan, termasuk negara Madinah, ya, dan kekhilafan Islam. Yang pertama adalah ujian kedaulatan ideologi. Kemerdekaan artinya berdaulat dalam akidah. Tidak boleh diintervensi. Ini kasus yang terbaru, mahasiswi kedokteran di Unhad, namanya dia. Kemudian nggak boleh pakai jilbab, ya, padahal diterima. Nah, ini adalah bentuk ketidakmerdekaan, tidak berdaulat secara ideologi. Orang ingin melaksanakan akidahnya, melaksanakan ajaran agamanya, perintah agamanya, kemudian dipersulit. Nah, ini tidak berdaulat secara agama. Maka kita harus memperjuangkan kedaulatan ideologi ini. Di dalam falsafah bangsa Indonesia kan jelas, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya itu tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa artinya Allah yang Maha Esa, yaitu tauhid. Jadi seharusnya kita sebagai rakyat dan juga sebagai pemimpin di seluruh level kehidupan, strata hierarki masyarakat maupun negara, tidak mengikuti ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan ajaran agama. Saya pikir seluruh ajaran agama mengajarkan kebaikan, gitu ya, dan mengajarkan toleransi dan kebebasan. Ya, apalagi kalau kita sebagai Muslim, jelas sekali. Ya, kita tidak boleh takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sebagai pribadi Muslim yang merdeka jangan takut dalam melaksanakan ajaran Islam ini. Dalam rangka untuk mengamalkan bahkan mendakwakan Islam, jangan takut, karena itu adalah bagian dari jaminan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dijamin oleh undang-undang bangsa kita. Ya, jadi merdeka secara ideologi. Ideologi Pancasila akan terwujud jika Islam atau kaum muslimin melaksanakan ajaran Islam secara konsekuen. Sudah pasti. Karena Pancasila itu sebenarnya 5 sila itu diambil dari inti tujuan penegakan syariat Islam. Karena dalam 5 tujuan syariat Islam itu, yang pertama adalah menjaga agama manusia. Supaya apa? Supaya tidak menyembah makhluk. Artinya menjaga hifdzuddin, menjaga agama, ideologi manusia, supaya tidak melakukan penyembahan kepada makhluk. Maka disitulah diwujudkan dalam sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, itu tujuan syariat Islam ditegakkan adalah menjaga jiwa manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak mudah menghabisi atau membunuh manusia yang lain. Jadi jiwa-jiwa manusia itu supaya dijaga oleh siapapun juga. Karena membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu ayat Al-Quran menjelaskan itu. Jadi kita sebagai Muslim punya kewajiban untuk menjaga jiwa-jiwa manusia. Jangan mudah melakukan pembunuhan hanya karena uang warisan atau perbedaan waris dan sebagainya kemudian saling membunuh. Maka agama ini tujuan syariat adalah supaya jiwa manusia aman. Jangan sampai kemudian nyawa itu murah sekali, gampang sekali dihabisi. Perbedaan prinsip, perbedaan apa dan sebagainya, kepentingan kemudian saling membunuh, bisnis dan sebagainya. Itulah yang kemudian dicantumkan di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus manusiawi dan adil dan beradab. Beradab itu artinya tidak semena-mena, bukan orang yang yang mudah membunuh. Kemudian yang ketiga, syariat agama itu ditegakkan dengan tujuan untuk menjaga akal budi pekerti manusia.
supaya akalnya itu sehat, tidak mudah diadu domba. Orang yang berakal itu tidak mudah diadu domba, sebab setan itu yang paling yang paling hebat di si iblis adalah yang mudah mengadu domba, sampai-sampai bisa memisahkan antara suami dan istri. Itu setan yang paling hebat. Nah, kalau orang yang berakal sehat, karena pasti akan dihasut untuk berpecah belah, maka dijagalah itu akalnya supaya tidak mau diadu domba, tidak mau dipecah belah, tidak mau kemudian persatuan dan kesatuannya dirusak. Disitulah kemudian oleh para ulama pendiri bangsa ini ya dicantumkan dalam sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sangat jelas. Kemudian yang keempat, tujuan syariat ditegakkan itu adalah untuk menjaga nasab-nasab manusia. Supaya tidak ada terjadi perzinahan. Anaknya nggak jelas bapaknya. Ini nasabnya dari mana? Karena apa? Nanti dari nasab-nasab itu ada kabilah-kabilah, ada suku-suku, ada kelompok-kelompok. Supaya apa? Ketika terjadi permusyawaratan besar, nasabnya jelas. Yang mewakili jelas. Dari kelompok mana? Itu jelas sekali. Artinya dari suku mana? Dari kabilah mana? Dan mewakili kepentingan siapa? Ya mewakili kepentingan kabilahnya itu. Nah, ini disebut dengan menjaga nasab. Nah, kemudian bagaimana menjaga nasab itu diwujudkan dalam bangsa Indonesia? Dasarnya adalah permusyawaratan. Apa itu sila keempatnya? Hah? Keempat, sila keempat apa? Ah, ya. Jadi harus dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini adalah sila yang keempat itu tujuannya adalah ya sesuai dengan menjaga nasabnya. Jadi nanti yang musyawarah besar, wakil-wakil rakyat itu jelas mewakili kabilah mana, etnis mana, kelompok mana, dari daerah mana. Nasabnya jelas. Supaya ketika terjadi permusyawaratan besar dan permusyawaratan besar itu dipimpin oleh hikmah, hikmah itu artinya kepentingan-kepentingan yang diharapkan oleh kabilah-kabilahnya tadi, perwakilan-perwakilan kabilah atau suku-suku tadi atau etnis tadi atau daerah ya, supaya diperjuangkan di situ, dijadikan panduan di dalam mengambil keputusan. Ya, permusyawaratan dengan cara perwakilan. Tidak kemudian semua orang gila sama orang yang profesor dan sama satu suara, nggak bisa. Jadi harus ada perwakilan. Disitulah kemudian ajaran Islam itu ada majelis syuro namanya. Untuk memutuskan segala suatu urusan negara, tidak rakyat semuanya mesti ikut ngomong, tapi perwakilan-perwakilan tadi kemudian menjadi wakilnya yang mewakili kepentingannya dan tidak bisa disogok karena dia mewakili kepentingannya, ibaratnya mewakili keluarganya. Ngomongnya nggak disogok begitu. Kalau namanya wakili keluarga, kabilah ya, dia memperjuangkan urusan keluarganya tadi supaya menjadi kebijakan yang tidak dizolimi oleh pihak lain. Nah, kalau sekarang kan enggak ya Pak ya. Sekarang kan enggak. Ya. Nah, ini Islam sebenarnya sudah cocok. Kemudian tujuan yang kelima, penegakan syariat itu adalah untuk menjaga harta-harta manusia supaya tidak terjadi penjarahan, tidak terjadi pengambil alihan tanpa hak, tanpa ada jual beli, tanpa ada hukum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara batil. Ya, mengambil hak milik orang lain dengan cara batil. Itulah yang dicantumkan dalam keadilan sosial, dalam masalah sosial, ekonomi, ya, keadilan sosial. Bagi siapa? Seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan syariat. Jadi kalau ada orang yang benturkan Islam dengan Pancasila atau orang Islam anti Pancasila, itu orang dungu namanya. Ya. Karena apa? Tegaknya syariat Islam pasti akan menegakkan butir-butir sila yang dijadikan falsafah bangsa Indonesia itu sudah otomatis. Ini adalah jaminan. Karena itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 40. Innil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanya haknya Allah. Nah, haknya Allah tadi diwakilkan kepada orang-orang yang memiliki hikmah pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, didasarkan kepada pendidikan tauhid, ajaran tauhid, kebaikan yang membawa kemanfaatan bagi banyak orang, bukan kelompok-kelompok tertentu, apalagi hanya untuk dirinya sendiri atau golongannya sendiri. Tidak bisa. Nah, disitulah disebut dengan kemerdekaan ideologi. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim ya tentu kita harus menguatkan akidah kita masing-masing. Jangan gengsi, jangan malu, jangan minder kalau disebut orang radikal karena kita prinsip cinta dengan Islam, komitmen konsisten dengan Islam.
Karena itu adalah sumpah kita, iftitah kita setiap sholat. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu adalah sumpah kita, minimal 5 kali dalam sehari kita membaca doa itu sebagai sumpah peringatan untuk menjadi orang yang merdeka, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus kuatkan akidah dengan benar. Sering mendatangi kajian-kajian ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian budaya-budaya yang rusak yang mesti kita tinggalkan. Tolak liberalisme, kapitalisme, kemudian sekularisme, agnostik, kemudian LGBT dan sebagainya. Kita harus tolak itu karena apa? Merusak. Pasti akan menimbulkan bencana yang sangat besar. Kemudian yang kedua, kedaulatan itu berkaitan dengan ujian politik atau kedaulatan politik. Diuji di situ. Apakah benar kita sudah merdeka? Politik di dalam Islam disebut siasah. Artinya bagaimana caranya melakukan siasah. Ya, strategi-strategi menegakkan ajaran agama supaya menjadi rahmatan lil alamin. Itu namanya siasat. Dan bahasa umumnya adalah politik, yaitu untuk mengurus rakyat yang banyak. Ya. Politik siasat dalam rangka untuk mengurus rakyat yang banyak. Ya. Dengan syariat yang adil dan beradab tadi. Wa amaruhum syura bainahum. Ini dalilnya, ya. Kewajiban untuk bermusyawarat, dan bermusyawaratnya itu dengan sistem perwakilan tadi. Sikap kita ya dalam ujian politik ini, kapanpun kita mendapatkan hak untuk memilih perwakilan-perwakilan kita, gunakan hak pilih itu untuk memilih wakil-wakil kita yang beragama, yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar takwa dalam bentuk janji-janji manis, tapi track recordnya itu yang harus kita jadikan panduan. Karena ini kewajiban. Ya, Allah menjelaskan tentang kewajiban memilih pemimpin ini banyak, ada 14 ayat di dalam Al-Qur'an. Termasuk larangan memilih pemimpin yang seperti apa. Itu jelas. Jadi oleh karena itu kalau kita memilih pemimpin dimanapun levelnya, kita memilih yang paling bertakwa. Ya, dari track recordnya, yang adil, yang bertanggung jawab, yang amanah, yang membela kepentingan rakyatnya atau rakyatnya yang dipimpinnya. Bukan yang zalim, bukan yang berdusta, bukan yang suka istilahnya itu janji ya Pak ya, janji dusta dan sebagainya, atau bahkan berkhianat terhadap rakyatnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini ujian kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, ujian kedaulatan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi tidak dijajah oleh hutang dan riba atau dijajah oleh bangsa asing. Ekonomi tidak boleh dikuasai hanya segelintir orang. Ini penting. Di dalam surat Al-Hasyr dijelaskan, ya, janganlah kalian supaya harta benda itu tidak dikuasai oleh sekelompok orang saja. Nah, itu jelas. Sikap kita bagaimana sebagai bangsa Indonesia yang ingin merdeka secara ekonomi? Kita harus bangkit, membangkitkan ekonomi berbasis umat. Hidupnya sederhana, gemar bersedekah, kemudian mencintai produk-produk internal kita. Ya, ini ujiannya berat ini, yang masalah ekonomi, kemerdekaan ekonomi. Ya karena apa? Banyak produk kita sering cenderung dengan iklan dan sebagainya suka dengan produk-produk yang dari luar, sehingga kita sebagai objek konsumen saja, nggak bisa menghidupi diri kita sendiri. Kemudian tolak korupsi. Ya, ini kita perjuangkan undang-undang penyitaan aset ya Pak ya. Para koruptor sedang kita perjuangkan, ya. Rakyat sedang berdemo untuk mendukung itu. Ya, jadi kita harus mendukung ekonomi kerakyatan, ekonomi berbasis umat, berbasis masjid. Kemudian kedaulatan sosial, merdeka sosial artinya tidak ada diskriminasi dalam masalah sosial, pendidikan, kesehatan, terus bekerja dan sebagainya, ya, untuk mencari rezeki atau mencari pekerjaan, dan yang kuat membantu yang lemah. Ini namanya kedaulatan sosialnya. Di dalam Islam kan jelas ada zakat, infak, sedekah. Itu tujuannya apa? Supaya yang kaya dengan yang miskin itu bersatu. Yang miskin mendapatkan santunan dari yang kaya dari zakat, infak, sedekahnya, kemudian mendoakan sehingga kuat, solidaritasnya kuat. Nah, Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menjarahnya atau tidak mengambil haknya. Jadi tidak menzalimi, tidak menjarahnya. Jadi saling memuliakan. Kita sebagai rakyat, ya,
kita harus menjaga keluarga ya dengan baik, silaturahim internal keluarga dengan baik, dengan tetangga juga demikian. Ya, kemudian berusaha menolong orang lain, fakir miskin, terutama kerabat-kerabat kita yang dekat, yang tidak mampu. Antara kakak dan beradik, kakak beradik ada yang sukses, ada yang biasa saja, bahkan ada yang mungkin terpuruk. Ya harus diperkuat, saling membantu. Dan itu skala prioritas di dalam infak dan sedekah. Saudara sendiri dulu, jangan pada orang lain. Ya, kemudian kedaulatan pendidikan. Mereka pendidikan artinya kita mampu mencetak generasi-generasi yang robbani. Ya, jangan sampai kemudian sekarang mau mendirikan pesantren aja sulit ya Pak ya. Kalau nggak kelompok ini atau nggak ormas ini, kemudian dipersulit izinnya nggak keluar. Ini namanya diskriminasi tentang pendidikan. Pesantren-pesantren kemudian dikebiri, dicurigai. Nah ini juga masalah ya, ujiannya di situ. Jadi jangan sampai kita kemudian mau mendidik anak aja dicurigai. Ya, menjadi anak yang kuat, ya secara akidah, secara ekonomi itu dicurigai. Ya, yang mencurigai siapa? Kadang-kadang ya bangsa kita sendiri atau orang-orang yang berkuasa. Jadi ini harus harus kita berani untuk melakukan pendidikan yang sesuai dengan tujuan supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, ya memiliki kekuatan teknologi dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam, ujian kedaulatan pertahanan. Di dalam sistem pertahanan kita kan setiap warga masyarakat punya kewajiban atau punya hak untuk mengamankan masyarakatnya atau melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan apapun atau kemungkaran atau mungkin aliran-aliran menyimpang, ya kelompok-kelompok teroris yang merusak agama, merusak masyarakat. Kita punya kewajiban untuk menjaga lingkungan kita. Jadi jangan sampai kemudian ada nanti kafe, ya jualan kopi dan sebagainya, tapi di dalamnya ternyata peredaran narkoba atau minuman keras. Apalagi ada transaksi-transaksi ya kezaliman yang lain, ya penyakit sosial masyarakat yang lain. Sebagai warga lingkungan kita punya kewajiban untuk melakukan pertahanan, jangan sampai kemudian kita diam saja. Ya, ini kewajiban. Dan jangan serahkan kepada aparat saja, karena aparat juga terbatas. Apalagi aparatnya kemudian aparat yang disabdakan Rasulullah itu yang pagi harinya dimurkai Allah, sore harinya pulang membawa laknat Allah. Di akhir zaman kan ada aparat yang model begitu. Orang-orang yang berseragam, tapi pagi harinya membawa murka Allah, sore harinya pulang dengan laknat Allah. Nah ini bahaya ya, akan datang. Kalau terjadi masyarakat seperti itu, kamu jangan jadi bagian mereka. Hati-hati terhadap yang seperti itu. Nah kita harus seperti itu, berani. Ada pencuri, ada begal yang membahayakan, ya kita ringkus bersama-sama. Tapi tidak boleh main hakim sendiri kan gitu ya Pak. Ya, kecuali kecuali dalam keadaan membunuh gitu ya. Itu bahaya besar. Nah, membunuh atau dibunuh gitu ya, dia nyerang ya kita boleh kemudian bertahankan diri. Ini kan kebalik-balik, kadang-kadang ada orang yang berantas kejahatan ditangkap kemudian malah penjahatnya yang melaporkan. Nah ini kan kebalik-balik. Nah disinilah ujian kedaulatan kemerdekaan dalam masalah pertahanan itu atau keamanan. Kemudian yang terakhir adalah kedaulatan dalam masalah hukum dan keadilan. Umat Islam harus berani menegakkan hukum secara agamanya. Makanya dulu ya disepakati itu Piagam Jakarta itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Khusus bagi Islam sebenarnya harus berani. Dan ini sedang terus diperjuangkan. Kedaulatan dalam masalah hukum dan keadilan. Harus berdaulat, harus merdeka. Inti kemerdekaan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan. Ya, itu sebenarnya. Tanpa keadilan, merdeka hanya di atas kertas, hanya ada di dalam bendera-bendera berkibar atau peringatan 17-an, ya, hura-hura. Jadi ini penting yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita harus berjuang mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang penguasa, jadilah penguasa yang baik. Yang pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Yang punya jabatan keamanan dan sebagainya, ya jadilah pejabat-pejabat yang baik. Yang hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita tunduk patuh kepada atasan, nanti pada saat dihisap, atasan nggak bisa menyelamatkan kita. Atasan malah justru akan menjerumuskan kita. Dan ini banyak buktinya ya. Ketika atasan memerintahkan korupsi kepada anak buahnya ini dan itu dan sebagainya, begitu nanti
dicokok oleh KPK, dia menyelamatkan diri. Yang jadi korban biasanya orang-orang bawahnya. Ini contoh ya sebenarnya ibroh dari Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumil kiamah juga begitu. Mereka tidak bisa menolong, bahkan hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kemerdekaan ini, berkaitan juga dengan kemerdekaan negara Madinah yang dimulai juga pada tanggal 12 Rabiul Awal, peristiwa hijrah ketika Rasulullah membangun kota Madinah, mempersaudarakan kaum muslimin antara muhajirin dan ansor, kemudian membangun pasar-pasar, ya, dan luar biasa secara ekonomi. Ketika itu cepat sekali, dalam 3 bulan umat Islam ketika hijrah itu langsung bangkit ekonominya, dipelopori oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf itu ikut hijrah dalam keadaan di Mekah itu kaya raya, saudaranya, keluarganya ditinggal, harta bendanya, barang-barang perniagaannya ditinggal. Pergi ke Madinah bersama dengan Nabi, ikut Nabi itu nggak punya apa-apa. Yang sampai punya teman berdagangnya, ya, yang kaum Ansor namanya juga Abdurrahman, punya istri 3 sampai ditawari istrinya suruh milih salah satu, ya kan gitu. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak, ya, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Maka Abdurrahman bin Auf membangun pasar-pasar di Madinah. Nah, Yahudi kemudian dalam 3 bulan itu langsung kalah. Karena apa? Umat Islam membangun pasar, Abdurrahman bin Auf itu buka lapak-lapaknya pada sholat subuh, bertebaran di muka bumi, kemudian jualan. Jam 8, jam 9 barang sudah laku semua. Orang Yahudi karena nggak pernah sholat subuh gitu ya, bangunnya siang, baru buka, ternyata pasarnya sepi. Jadi gitu. Itu contoh-contoh, kita harus seperti itu ya, di sekitar-sekitar masjid mestinya ada pasar-pasar. Karena hidupnya agama ini juga membutuhkan biaya, membutuhkan mal atau harta, sehingga bagaimana dalam menegakkan agama butuh harta. Sehingga pelaku dakwah atau orang-orang yang rajin ke masjid itu juga mestinya pelaku perdagangan atau pelaku-pelaku pasar. Seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya kedaulatan ekonomi. Sekarang ini kan ekonomi kita didikte, ya Pak ya, didikte betul nggak Pak? Dijajah masih. Maka kita harus waspada, jangan sampai kita kemudian lengah, ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno, proklamator kita, ya. Dia pernah berpidato yang sangat masyhur, ya. Zamanku lebih mudah karena, ya, ini perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah dari luar. Tetapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan penjajahan dari bangsamu sendiri. Itu Pak Bung Karno udah pernah bilang begitu, dan kita merasakan ini. Allah alam, demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Intinya mari kita isi kemerdekaan ini dengan kembali kepada ajaran tauhid, kembali kepada persatuan dan kesatuan, jangan berselisih pendapat sesama muslim. Kemudian kita berusaha membangun kemandirian ekonomi di internal kita. Kalau ada pengusaha-pengusaha kecil yang di lingkungan kita, ya itulah yang kita beli, ya. Jangan kemudian bisa beli di internal kita tapi malah belinya jauh. Udah beli di internal kita, nawarnya juga nggak karuan gitu ya Pak. Kalau beli di supermarket di apa itu nggak tawar-tawar, bahkan sisa 500-an nggak diambil gitu ya. Tapi kalau beli tukang sayur yang sampai ke depan rumah kita dengan motornya, dengan gerobaknya, masih suka nawarnya nggak karuan lagi. Nah, jangan sampai seperti itulah yang wajar. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.